Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihi al-mayamin. Pemirsa yang saya muliakan, sekelompok orang melontarkan fatwa pengharaman atas istighatsah, yang berarti istighatsah adalah memohon pertolongan kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, yang mana mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan melakukan istighatsah ini dipandang haram oleh sekelompok orang dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Yang terjemahannya, dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan sesuatu pun, tetapi mereka itu adalah buatan manusia. Demikian kira-kira makna ayat tersebut. Namun pemirsa yang saya muliakan, kita bertanya apakah ayat tersebut dapat digunakan sebagai dalil atas pengharaman istighatsah. Mari kita rujuk pandangan ulama kita, di antaranya di dalam kitab Ad-Durrul Manthur fi Tafsiril Ma'thur karya Imam As-Suyuti, Al-Juz'ul Khamis, juz kelima, terbitan Darul Fikr. Halaman 119, Imam Suyuti di sini menyampaikan sebuah riwayat, wa akhraja Abd bin Hamid wa bin Jarir wa binul Mundhir wa bin Abi Hatim. Para perawi di antaranya Abd bin Hamid, Ibnu Jarir, Ibnu Mundhir dan Ibnu Hatim menyampaikan an Qatadah fi qawlihi, dari Qatadah mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, afaman yakhluqu kaman la yakhluq, di dalam surat An-Nahl ayat 17. Terjemahannya kira-kira apakah sama antara yang menciptakan dan yang tidak menciptakan. Qala, Qatadah menjelaskan, Allahu wal khaliqur razzaq. Allah Subhanahu wa taala Maha pencipta lagi pemberi rezeki. Wa hadhil awsanul lati tu'abadu min dunillah. Sementara berhala-berhala ini yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, tukhlaqu wa la takhluqu syai'an, itu diciptakan oleh manusia dan tidak menciptakan sesuatu pun. Wala tamliku li ahliha darran wala nafa'a, dan berhala-berhala itu tidak membawa madarat maupun manfaat bagi pemiliknya. Qala Allahu afala tadhakkarun, yakni mengapa kamu tidak mengambil pelajaran. Wa fi qawlihi walladzina yad'una min dunillah al-ayah, dan di dalam firman-Nya di dalam surat An-Nahl ayat 20 yang telah saya bacakan tadi, dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah. Qala, Qatadah menjelaskan makna ayat itu, hadhil awsanul lati tu'abadu min dunillahi amwatun la arwaha fiha. Berhala-berhala yang disembah ini selain Allah Subhanahu wa taala adalah benda-benda mati yang tidak bernyawa. Wala tamliku li ahliha khairan wala nafa'an, dan tidak membawa kebaikan maupun manfaat bagi si pemiliknya. Pemirsa yang saya muliakan, mari kita lihat penafsiran yang sama mengenai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 20 di dalam kitab Mawsu'atut Tafsiril Ma'thur karya Dr. At-Tayyar, seorang dosen Universitas Kerajaan Saudi Riyadh, Al-Mujalladus Tsamin Ashar, jilid ke-18, terbitan Dar Ibni Hazm, halaman 492, nomor riwayat 41021, an Qatadah ibni Da'amah min tariqi Sa'id, riwayat dari Qatadah melalui jalur Sa'id, wa fi qawlihi walladzina yad'una min dunillah, mengenai firman Allah dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah. Qala, Qatadah menjelaskan, hadhil awsanul lati tu'abadu min dunillahi amwatun wala arwahun fiha. Patung-patung berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ini adalah benda-benda mati dan tidak ada roh padanya. Setelah ini di halaman berikutnya, wala tamliku li ahliha darran wala naf'an, dan berhala-berhala itu tidak membawa madarat maupun
manfaat bagi si pemiliknya. Riwayat berikutnya, qala Muqatil ibnu Sulaiman, thumma dzakara al-alihata. Kemudian menyebutkan Tuhan-Tuhan. Faqala subhanahu li kuffari Makkah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kaum kafir Makkah, walladzina yad'un ya'ni ya'budun. Pemirsa, perhatikan di sini makna yad'un adalah ya'budun, yang berarti menyembah min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Yakni berhala-berhala yang disembah itu punya nama. Al-Lata wal Uzza wa Manat wa Hubal. Tuhan-tuhan berhala yang disebut dengan nama Lata, Uzza, Manat dan Hubal, la yakhluquna syai'an. Semua berhala itu tidak menciptakan sesuatu pun. Dzubaban wala ghairaha. Tidak menciptakan seekor lalat pun dan lainnya. Pemirsa yang saya muliakan, penafsiran yang serupa dapat kita lihat di dalam kitab Safwatut Tafasir Al-Mujalladul Tsani, jilid kedua, karya As-Sabuni, terbitan Darul Quranil Karim, Beirut, halaman 123. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yakhluqun. Dan orang-orang yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada patung-patung berhala yang tidak menciptakan sesuatu pun dan mereka dibuat oleh manusia. Ai walladzina ya'budunahum min dunillah. Di sini As-Sabuni menafsirkan yad'una dengan ya'budun, yakni orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, kal authani wal asnami, seperti patung-patung berhala. La yaqdiruna ala khalqi syai'in aslan. Benda-benda yang disembah itu tidak bisa menciptakan sesuatu pun. Pemirsa yang saya muliakan, dari kitab tafsir yang telah kita simak bersama-sama tadi, menurut As-Suyuti dan At-Tayyar serta As-Sabuni mengenai firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 20 yang digunakan oleh sekelompok orang sebagai dalil atas pengharaman istighatsah karena mereka memaknai ayat tersebut secara harfiah. Dengan kata lain, memanfaatkan ayat suci tidak sesuai dengan penafsiran para ulama di dalam kitab-kitab mereka tadi. Bahwasanya makna yad'una min dunillah bukanlah menyeru kepada selain Allah, akan tetapi maknanya adalah ya'buduna min dunillah, yakni menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang meyakini istighatsah dan melakukannya, mereka sama sekali tidak menyembah selain Allah, akan tetapi mereka meminta pertolongan kepada para kekasih Allah. Sehingga ayat ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil atas pengharaman istighatsah. Demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.